nama saya Fahren Gianda Oktade dengan NIM 16137049. Saya dari jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan presentasikan laporan saya mengenai praktek lapangan industri dengan topik bahasan keserasian kerja alat muat eskavator Hitachi 2500-6 dengan ala angkut dump truck Komatsu HD785-7 dalam pengangkutan batu kapur dari PNBP 6 menuju stockpile Mosel 1 di Bukit Karangputih PT Semen Padang oleh Fahren Gianda Oktade dengan saya sendiri NIM 16137049 dengan dosen pembimbing saya adalah Bapak Julkepsa Andas SSIMT. Langsung kita mulai. Untuk pendahuluannya itu berupa latar belakang, tujuan pelaksanaan praktek lapangan industri. Mungkin rekan-rekan bisa membacanya aja di slide ya, soalnya kita mempersingkat waktu. Dan ini untuk tujuan pelaksanaan praktek lapangan industrinya. Dan ini ada deskripsi perusahaannya. Untuk sejarah PT Semen Padang sendiri, Semen Padang adalah pabrik semen tertua di Indonesia yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang terletak di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan yang jaraknya 15 km dari pusat kota Padang dan memiliki ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Dan ini adalah lokasi dan sampaian daerahnya. Semen Padang terletak di Indarung sekitar 15 km di sebelah timur kota Padang. Secara administrasi termasuk dalam 14 kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Madya Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dan ini adalah peta lokasi daerah PT Semen Padang. Untuk keadaan topografinya, wilayah penambang PT Semen Padang adalah perbukitan yang dilingkupi banyak pepohonan dan semak ya, di mana bagian kecil digunakan masyarakat sebagai lahan pertanian dengan ketinggian berkisar antara 225 sampai 720 meter di atas permukaan laut. Dan ini adalah petanya. Dan ini adalah keadaan geologi dan morfologinya. Keadaan geologi dari Bukit Semen Padang ini adalah miliki bukit yang terengah terjal. Lereng, kemiringan lereng itu sampai 45 derajat ya. Bukit Karangputih pada umumnya ditempati oleh batu kapur atau batu gamping dengan terobosan batuan beku seperti basalt, andesit dan granit. Dan morfologinya yaitu berada di daerah perbukitan terjal dan morfologinya itu lembah ya. Dan pemukiman terjal menempati bagian utara, tengah, timur, dan selatan daerah penambangan. Morfologi ini berada pada ketinggian antara 262 sampai 525 meter di atas permukaan laut. Dan ini adalah peta geologi permukaannya. Yang berikutnya adalah alat-alat yang digunakan di PT Semen Padang. Yang ini adalah dump truck Komatsu HD785 untuk foto yang pertamanya ya. Situ ada foto dump trucknya, dan itu adalah dump truck yang datanya saya ambil, yaitu DK16, dump truck Komatsu 16. Mereka memberikan nama dan berdasarkan angkanya gitu. Dan situ ada eskavator Hitachi 2500-6, eskavator yang saya ambil juga datanya untuk sebagai alat muatnya. Ada eskavator dump truck Komatsu 785 ini sebagai dump truck yang sebagai saya ambil datanya sebagai alat angkutnya. Dan ini mobil operasional Toyota Hilux 4x4. Jadi PT Semen Padang ini memiliki mobil operasional sebanyak 20 lebihan. Saya tidak tahu jumlah pastinya gitu ya, tapi di sini mereka menggunakan mobil operasional Toyota Hilux 4x4 ini sangat banyak. Nah, mereka memberikan namanya itu LV20. Bukan 20 aja sih, dari LV1 sampai ya semuanya gitu dikasih nama. Dan sini ada bulldozer BK11 juga, dan juga ada mobil angkut bahan peledak Dabek Mitsubishi. Dan ada juga drilling machine. Untuk foto-foto yang selebihnya nggak saya masukkan. Temuan menarik yang saya dapatkan di praktek lapangan industri kemarin yaitu kurangnya alat angkut, sehingga adanya waktu tunggu pada alat muat pada saat terjadinya proses pemuatan batu kapur di pit limit PT Semen Padang. Hal ini terjadi karena adanya alat angkut yang rusak, sehingga terjadi waktu tunggu bagi alat muat, dan sering memang terjadi delay juga gitu.
kinerja dari monster 1 karena banyaknya material yang berukuran besar. Jadi banyak material yang sangat besar-besar yang harus dikeluarkan lagi oleh eskavator untuk dihancurkan kembali, baru dimasukkan lagi ke monster 1. Jadi itulah juga kendalanya, teman menarik yang saya temukan. Baiklah, ini untuk pembahasan di bab 2 ya. Untuk latar belakang pemilihan topik dari segi peralatan mekanis yang dioperasional PT Semen Padang untuk mendukung kegiatan penambangan, pihak perusahaan memakai peralatan milik sendiri. Jadi mereka itu memiliki 10 dump truck, 6 dump truck Komatsu dan 4 dump truck Caterpillar. Dan untuk eskavatornya mereka ada 1 eskavator inti dan 2 lagi eskavator pinjaman dari PT-PT lainnya. Ini masih sambungan. Oleh karena itu perlunya mengetahui berapa produktivitas alat gali muat eskavator Hitachi dengan dump truck Komatsu 785. Baiklah, ini adalah proses proses produksi pengambilan material batu kapurnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Ini adalah analisa tempat kerjanya, mungkin teman-teman juga bisa baca sendiri. Untuk cycle time-nya, cycle time adalah waktu yang diperlukan alat berat untuk menyelesaikan suatu proses gerakan, mulai dari gerakan awal hingga gerakan akhir, dan kembali lagi ke awal gitu. Prosesnya adalah menggali, menguat, mengangkut, membuang, manuver kembali. Jadi cara menghitung cycle time adalah CM sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Dan manufaktur atau sinkronisasi alat muat dan alat angkut, sinkronisasinya. Jadi di sini kita memerlukan MF-nya, yaitu MF itu adalah keserasian antara alat muat yang bekerja sama dengan alat angkut. Yang diharapkan adalah efisiensinya 100%. Hal ini berarti alat muat mampu maupun alat angkut tidak pernah ada waktu tunggu, tapi yang saya dapatkan itu adalah waktu tunggu gitu. Jadi makanya saya mengambil topik seperti itu. Sinkronisasi alat muat kegiatan penambangan diketahui dengan cara menghitung besarnya manufaktur tersebut dengan cara jika MF-nya kecil dari 1, berarti faktor kerja alat muatnya lebih kecil dari 100%, dan faktor kerja alat angkut 100%. Atau dengan kata lain, kemampuan alat angkut lebih besar daripada kemampuan alat muat, sehingga akan terjadi waktu tunggu bagi alat muat. Jika MF-nya sama dengan 1, berarti alat muat tersebut sudah serasi atau sinkron. Artinya kedua-duanya akan sama sibuknya atau tidak perlu ada waktu tunggu. MF-nya jika besar dari 1, kerja alat muat 100%, dan faktor kerja alat angkut kurang dari 100%, kemampuan alat muat lebih besar dari kemampuan alat angkut. Akibatnya waktu tunggu akan sangat besar. Kita menggunakan rumus MF-nya adalah MF sama dengan N kali NA kali CM per NM kali CMT. Untuk MF tersebut adalah faktor keserasian kerja, CM adalah waktu edar alat muat per menit, CMT adalah waktu edar alat angkut per menit, NA adalah jumlah alat angkut, NM jumlah alat muat, N banyak pengisian bucket alat muat ke alat angkut. Baiklah, di sini adalah lokasi pengambilan data saya. Ini adalah daerah PNBP 6. Dan ini adalah waktu cycle time yang saya dapatkan untuk alat eskavator Hitachi-nya 2506 dengan dump truck Komatsu 785. Ini yang eskavatornya dulu ya. Ini eskavator. Yang situ dapat rata-ratanya itu 33,10 per detik. Dan ini adalah produktivitas dump truck Komatsu-nya 785. Yang di sini saya dapatkan 1199,51. Dan untuk nilai Mac faktornya dengan menggunakan rumus MF sama dengan N kali NA kali CM per NM kali CMT. Oke. Jumlah pengisian bucketnya adalah 6 kali 4 unit dump truck kali rata-rata dari cycle time dari eskavator tersebut 33,10, dan 1 unit eskavator dikali cycle time dari dump trucknya, dan hasilnya dapatkan 0,000
0,66. Jadi main faktornya itu kecil dari 1, yang membuat artinya adalah alat gali bekerja kurang dari 100%, sedangkan alat angkut bekerja 100%, sehingga terdapat waktu tunggu. Agar kita mengetahui untuk mencari tahu jumlah dump truknya itu berapa dan ekskavatornya itu berapa, untuk mendapatkan nilainya MF-nya 1 sama dengan 1, kita coba dengan menambahkan N-nya NA-nya itu enggak kita masukkan gitu. Kita coba MF-nya sama dengan 1, baru kita masukkan dengan rumusnya tadi 6 jumlah pengisian bucket kali NA-nya kita ketahui dulu, soalnya kita mau mencari tahu jumlah dump truknya. Jadi dikali 33,10 per 1 kali 1199,511, hasilnya didapatkan NA sama dengan 6,03 unit. Berarti NA-nya sama dengan 6. Dari yang pertama yaitu 4 dan ditambahkan 2 gitu. Jadi untuk melayani satu ekskavator maka sebaiknya menggunakan 6 buah dump truk Komatsu-nya 785-nya itu. Barulah hasilnya sama dengan 1. Nah, nih kita masukkan 6 kali 6 kali 3 10 per 1 kali 1 1199 kali 511, dan hasilnya MF-nya kita dapatkan 0,99. Itu jika kita bulatkan MF-nya itu sama dengan 1. Dari hasil di atas dapat kita simpulkan bahwa setelah ditambah 2 dump truck lagi, barulah main faktornya itu sesuai dan mendapatkan nilai MF1 sama dengan 1 gitu. Lah, untuk penutupnya, nilai main faktor sebesar 0,6 yang berarti selama kegiatan loading hauling memiliki kondisi kemampuan alat angkut lebih besar dari alat muat dan memiliki waktu tunggu. Setelah penambahan alat sebanyak 2 buah, barulah MF tercapai 100%. Untuk penambahan alat yang dimaksud di dalam laporan adalah menggunakan alat angkut yang tidak beroperasi, karena PT Semen Padang sudah saya sebutkan di awal tadi memiliki 6 buah dump truck, dan untuk di lokasi ini mereka cuma menggunakan 4. Jadi supaya main faktornya ini tercapai dan tercapai 100%, mereka harus menggunakan 2 alat mereka yang tidak dioperasikan itu. Jadi mereka ada 2 alat yang tidak dioperasikan. Agar tercapai nilai main faktor yang sama dengan 1, mereka harus mengoperasikan ke-6 namanya gitu. Nah, berikutnya ada saran agar MF-nya sama dengan 1, untuk layani 1 unit ekskavator dibutuhkan alat angkut dump truk Komatsu sebanyak 6 unit. Pada kondisi saat ini alat angkut dioperasikan P5 sebanyak 4 unit, dan seperti yang saya bilang tadi. Jadi untuk mendapatkan nilai MF sama dengan 1 nih, Semen Padang harus memiliki 6 buah dump truk Komatsu HD785-nya agar tercapailah MF sama dengan 1, barulah terdapat keserasian alatnya. Baiklah, terima kasih, dan itu ada sedikit foto saya saat di lapangan. Ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah menyaksikan video saya. Semoga rekan-rekan mengerti dan semoga ini bisa menjadi gambaran bagi rekan-rekan untuk membuat laporan praktek lapangan industri. Dan bagi teman-teman yang belum mengerti apa yang itu yang masuk cycle time, apa yang masuk dengan main faktor, mungkin di slide saya ini udah jelas juga gitu kan. Jadi teman-teman bisa bertanya juga. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di komen apa yang ingin ditanyakan. Saya akan membantunya sebisa saya. Dan untuk melihat laporan fixnya saya, mungkin akan saya saya share saja nanti linknya di deskripsi atau enggak di komen. Oke, sekian dari saya, terima kasih, thanks for watching. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.